Baik, Bapak Ibu semuanya, dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya atau tutorial, ya, tutorial lanjutan bagaimana proses memasukkan data di telur masuk. Jadi ini adalah lanjutannya. Jadi telur masuk dan penjualan ini masuk ke dalam dashboard Bapak Ibu semuanya ya. Kita coba cek dashboard. Nah, jadi telur masuk itu nanti masuknya di sini secara akumulatif, telur keluar dan juga sisa telur atau telur stok. Nah, bagaimana caranya ya? Jadi kita masuk ke bagian telur masuk, contoh tambah data pada hari ini, tanggal sekarang, kita ada telur masuk dari kandang nomor 18, misalkan. Ini berapa? Super kilo berapa? Yang butir berapa? Yang besar berapa? Besar butir berapa? Sedang berapa? Dan lain sebagainya ya. Ini yang baku ya, yang baku itu adalah kilo ya, karena di sini satuan yang kita keluarkan adalah kilo. Nah, jadi nanti ini bisa disesuaikan buat teman-teman semuanya yang mungkin bisa request menggunakan satuan penjualan masuk atau telur masuk dan juga penjualan keluar menggunakan kilo, tray dan juga butir kita juga bisa. Jadi untuk yang versi yang kita demokan ini menggunakan kilo ya teman-teman semuanya. Jadi di bagian kilo ini nanti bisa langsung diisikan saja ya. Contoh misalkan kita ada 10 kilo yang besar ya, yang super misalkan, kemudian yang besar ada 10 kilo, kemudian yang sedangnya ada 10 kilo ya. Ada sorry tadi kan kita isinya 35 ya, di sini ada 15. Oke, di sini super butir ini silakan diisi. Kalau memang tidak perlu kita kosongin saja. Kalau yang kita jadikan mandatorinya adalah yang kilo, ya silakan. Di sini sedang butirnya 0, kecilnya juga 0 ya. Butir 0. Tugasnya misalkan Angga, catatan, oke. Kemudian kita simpan datanya. Kita simpan data ya, tunggu 2 sampai 3 detik, nanti kita akan refresh dan dashboard di telur masuk nanti juga akan masuk. Oke, nah, ya, tadi datanya kan 5.100 sekian ya. Nah, di sini datanya sudah bertambah. Ya, datanya sudah bertambah. Nah, bagaimana proses selanjutnya? Bagaimana cara mengeluarkan telurnya ya? Di sini kita masuk ke menu penjualan. Di bagian penjualan kita bisa melakukan penambahan penjualan ya atau pengurangan stok. Contoh misalkan hari ini ada yang beli adalah Agus misalkan. Jadi si Agus ini membeli dengan cara pembayarannya hutang teman-teman ya. Di sini petugasnya Angga misalkan. Mereka beli dengan super besar sedang kecil ya. Contoh misalkan super di sini jumlahnya ada 10 kilo begitu harganya sekitar 27 misalkan ya. 27 di sini kita tambahkan. Bagaimana kalau misalkan di sini kita ada bagian lain yang ditambahkan di keranjang, entah itu telur yang kecil misalkan, atau ada afkir, atau ada pupuk. Nah, itu bisa juga. Nah, nanti kita tambah data ya. Di sini kita masukkan misalkan ayam atau pupuk atau peralatan, perlengkapan atau lain-lain. Itu bisa dimasukkan. Contoh misalkan ayam, kita juga menjual ayam afkir. Contoh. Nah, jadi di sini nama barangnya ayam afkir. Oke, setelah kita isikan ya jumlahnya ada berapa tuh? Ada 5 misalkan. Harganya 25.000 misalkan gitu. Kita tambah data di sini. Nah, jadi datanya sudah masuk ya teman-teman. Ada 270 dan 125.000. Nah, di sini totalnya sudah kelihatan 395. Contoh misalkan mereka minta diskon nih. Jadi dari kita kasih diskon ya. Isi saja 2% atau 5% atau 10% bisa juga. Tapi rata-rata kita kasih diskon ya 2 sampai 3% lah begitu ya. 2 sampai 3% ya. Kemudian catatannya di sini tinggal diisi grosir misalkan gitu. Oke, nah kemudian datanya tinggal disimpan saja. Oke, datanya sudah disimpan, kita refresh ya. Kita refresh, kemudian kita akan coba cek apakah datanya sudah masuk untuk tanggal 18. Tanggal 18 semua metode di telur keluar kita akan coba cari tanggal 18. Oh, sebentar, kita coba refresh lagi. Jadi di menu penjualan ini ada refreshnya 2 kali teman-teman ya. Kenapa? Karena kita bedakan ya. Jadi di penjualan itu ada dua
metode, ada yang kita ditunaikan sama hutang. Nah, jadi hutang dan tunai itu kalau kita menggunakan satu refresh itu nanti dia bentrok biasanya. Nah, makanya nanti kalau misalkan datanya nggak muncul bisa di refresh satu kali. Jadi aturannya di telur-telur itu kita ada dua refresh. Jadi nanti bisa di refresh dua kali begitu ya. Oke, jadi tanggal 18 ini sudah masuk ya. Tanggal 18. Tanggal 18 bulan 4 ini sudah masuk datanya. Kita coba filter. 18. Nah, oke. Jadi datanya tanggal 18 ya, ini sudah ada. Nah, di sini statusnya hutang ya. Hutang. Bagaimana kalau kita melakukan pencarian data nih buat teman-teman? Misalkan kita data penjualannya banyak ya, begini ya. Banyak data nih dari tanggal berapa sampai berapa ya, tanggal 6, 7, bulan 3 sampai sekarang misalkan. Nah, ini kan banyak nih penjualannya, ada tunai, ada hutang. Nah, kita mau cari siapa yang masih berhutang dan siapa yang sudah tunai. Nah, ini untuk menghindari cash flow macet ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya adalah hutang-hutang buat apa customer-customernya nanti bisa ditagihkan nih. Kita cari data di sini, kita ketikkan dengan nama hutang. Nah, di sini kita coba cari. Nah, ini sudah muncul nih. Tanggal 18 atas nama pembelinya Agus, utang dia. Nah, kita coba cek lagi yang tunai ya, ada siapa saja. Oke, tunai ya. Tunai ini oke, jadi bagus sih ini. Oke, kita akan coba cari data yang hutang. Kalau misalkan hari ini dia sudah selesai pembayarannya, kita harus merubahnya menjadi tunai. Kenapa? Supaya nanti datanya tidak salah ya buat teman-teman ya. Nanti sudah ditunaikan ternyata masih ditagih, ternyata itu sudah dibayarkan gitu. Tunai ya di sini ditulis tunai ya. Di sini kita bisa menambahkan catatan pembayaran tunai tanggal 18 jam jam 21.56 begitu. Ini untuk mencatat saja ya supaya tidak kehilangan datanya. Oke, kita simpan ya. Datanya sudah kita simpan. Cukup satu kali simpan, klik saja, tidak perlu dua kali. Kemudian nanti kita akan refreshnya dua kali. Kita tunggu datanya ya, teman-teman. Oke, kita refresh satu kali lagi. Nah, kita akan coba cari yang menggunakan metode hutang masih ada apa enggak. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Kita coba cek pembelian tunai pada tanggal 18 ya. Nah, di sini nama pembeli Agus, metode bayarnya sudah tunai. Ya, sudah tunai buat teman-teman ya. Di sini ada catatan pembayaran tunai tanggal 18 jam 21.56. Jadi ini sudah sangat simpel sekali teman-teman ya. Dan di penjualan ini secara otomatis dashboard di stok keluar ini akan mengeluarkan telur ya. Dan oh di sini tuh telur keluar ini nanti akan mengeluarkan stoknya. Nah, kemudian nanti stok telur keluar ini nanti dia juga akan real time begitu, otomatis. Oke, baik. Jadi seperti itu bagaimana proses di telur masuk dan penjualannya. Mungkin nanti setelah ini kita juga akan bahas versi yang lain untuk buku keuangan, master stock, stok masuk, stok terpakai, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja dari kami. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya.